Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suki Tamyiz akan mempresentasikan hasil makalah presentasi saya, makalah manajemen sumber daya alam yang tentang dengan perkembangan karir. Pengertian pengembangan karir yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sesuatu organisasi dalam rangka melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan seseorang yang ternaung dalam organisasi tersebut. Tahap pengembangan karir yang pertama yaitu karir awal, yang organisasi dapat membantu karyawan baru agar karir mereka dapat disusun selama tahap awal dengan melakukan orientasi dan praktik mentoring yang memberikan tantangan kerja dan tanggung jawab secara efektif. Karir pertengahan yaitu tahap ini menandai periode pembentukan sebagai eksekutif dan pengembangan tingkat keahlian yang dapat bernilai bagi organisasi. Karir akhir, pemberian pelatihan pada penerus, pengurangan beban kerja atau pendelegasian tugas-tugas utama periode karir akhir agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun. Tujuan pengembangan karir menurut Samsudin bahwa pengembangan karir pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dari segi pengembangan karir ada 3, yaitu organisasi perlu mempertahankan jabatan semula. Yang kedua, organisasi perlu memudahkan pekerja pada jabatan lain secara horizontal. Yang ketiga, organisasi perlu menginformasikan pada pekerja secara vertikal. Tanggung jawab perkembangan karir. Perlu ditekankan bahwa meskipun bagian pengelola bagian sumber daya manusia dapat berperan dalam pengembangan karir karyawan, sesungguhnya yang paling bertanggung jawab adalah pekerja itu sendiri, karena dialah yang paling berkepentingan dan dialah yang kelak akan memetik dan menikmati hasilnya. Menurut Samsudin menjelaskan bahwa tanggung jawab pengembangan karir adalah sebagai berikut. Perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi secara sepihak. Pelaksanaan pengembangan karir bertanggung sepenuhnya pada organisasi. Kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Pengembangan karir diartikan sebagai kegiatan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Manajemen pengembangan karir menurut Samsudin menjelaskan pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan realisasi hubungan individu sebagai pekerja dengan organisasinya. Untuk mewujudkan manajemen karir itu sendiri diperlukan kondisi, kesadaran dan pemahaman pekerja bahwa setiap pekerja selalu memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. Yang kedua, setiap pekerja harus memahami tanggung jawab pengembangan karir, tanggung jawab individu, sehingga setiap individu harus melakukan manajemen karir diri sendiri. Yang ketiga, setiap pekerja selalu menyadari dan memahami bahwa tidak mudah bagi organisasi untuk menyediakan karir berupa jabatan yang tersedia. Desain program pengembangan karir menurut Dessler, pengembangan bahwa program pengembangan karir tidak harus rumit, karena mereka menerima umpan balik untuk kinerja mereka, memiliki rencana pengembangan individual, dan memiliki akses pada pelatihan keahlian non-teknis yang akan mengurangi kemungkinan karyawan akan meninggalkan perusahaan atau organisasi. Program pengembangan karir ada 3 hal, yaitu pengembangan karir integrasi dengan perencanaan SDM, hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir. Ketiga, kebutuhan pekerja. Karir ganda menurut Samsudin menjelaskan
menghadapi karir ganda diperlukan manajemen yang memenuhi syaratan, yaitu diselenggarakannya jadwal kerja yang fleksibel, dilaksanakannya program konseling bagi suami dan istri untuk menghindari bertanggung jawab pekerjaan oleh kedua pihak yang dapat merugikan organisasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan supervisor untuk memberikan konseling yang mampu mendorong agar kepentingan organisasi tidak dirugikan. Yang keempat, menetapkan struktur organisasi yang menunjang dan mempermudah pemindahan pekerja untuk mencegah karir ganda. Manfaat pengembangan karir yaitu menurut Samsudin pada dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut: meningkatkan kemampuan karyawan, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan, yaitu meningkatkan kemampuan dari sebelumnya akan menambah sehingga memudahkan pihak pimpinan untuk menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang lebih tepat. Kesimpulan dari pengembangan karir pada dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut: meningkatkan kemampuan karyawan dengan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan untuk menempatkan karyawan yang lebih tepat. Dengan demikian suplai karyawan berkemampuan bertambah dan jelas akan menguntungkan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.